Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kembali lagi kita ya di pertemuan ke-13 pemrograman web 1. Jadi kita akan melanjutkan dari pertemuan 12 kemarin ya. Di mana di pertemuan 12 itu kita sudah bisa untuk membuat tambah data, untuk mengedit ataupun menghapus ya. Nah, jadi semuanya sudah berjalan dengan baik. Tapi ada satu kita yang kelupaan ya. Jadi nomor yang ada di sini ya, nomor ini 1 dan 2 ini kan berdasarkan ID ya. Jadi di pertemuan kemarin kita sudah hapus data untuk yang nomor 3 ya. Jadi untuk di sini database kita kan ID ini memakai auto increment ya. Jadi dia selalu tambah-tambah satu secara otomatis walaupun tidak kita isi. Nah, masalahnya jika kita tambah data, jadi misalnya kita tambah data ya, misalnya Firman 190 121 890 misalnya, jurusannya Teknik Informatika. Nah, kita tambah data. Nah, di sini datanya akan menjadi 4 ya. Jadi kan salah. Karena dia yang kita echo di sini, yang kita tampilkan di sini adalah ID ya. ID yang di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini jadi ID tidak akan kita munculkan lagi di sini ya, karena tidak bisa menjadi sebagai counter. Jadi karena kalau dihapus maka nomor 3-nya akan dihapus ya. Jadi kalau gini kita hapus, nomor 4-nya akan terhapus. Dia akan lanjut lagi ke nomor 5 seperti itu. Misalnya ini kita hapus. Nah, jadi tinggal 2 datanya ya, kita tambah lagi. Misalnya namanya Fahri 190 121 456. Jurusannya Manajemen Informatika. Nah, data berhasil ditambahkan tapi ID-nya 5. Jadi untuk mengatasi ini kita akan perbaiki ya. Ini akan kita buat menggunakan looping ya. Semoga kalian masih ingat kita pernah belajar looping ya. Bisa memakai while, bisa memakai do, memakai and while. Nah, kalau array bisa menggunakan for each. Jadi kita akan buat pertemuan 13 ya. Jadi kita copy aja biar pertemuan 12 yang masih ada tertinggal historisnya ya. Jadi kita buat di sini pertemuan 13. Lalu di sini juga kita buat pertemuan 13. Oke, nggak ada yang berubah. Kita akan buka file index di pertemuan 13. Jadi kita close saja ya pertemuan 12 kemarin ataupun yang tidak berhubungan dengan materi kita hari ini. Oke, pertama itu kita harus buat variabel baru ya. Variabel apa aja terserah, yang penting variabel tersebut simple dan bisa menjadikan sebagai counter ya ataupun penomoran. Jadi mungkin kita buat di sini sebuah variabel. Kita buka variabel PHP-nya. Mungkin namanya i aja lah ya. $i. Ini adalah 1. Nanti 1 ini akan kita looping. Kita looping sampai berhenti ketika data yang ada pada database itu habis gitu. Jadi dia akan di looping oleh for each ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi sebelum di end for each, kita buat di sini tag baru lagi, $i itu harus tambah-tambah 1 selama data pada database itu masih ada. Jadi kita buat di sini plus plus. Nah, seperti ini aja. Jadi di sini berarti bukan ID lagi, akan tetapi $i seperti ini. Oke, kita coba kita save ya. Save.
lalu kita refresh. Nah, dia akan berubah menjadi 3 ya nomornya. Nah, cuma kita tambah lagi datanya. Misalnya namanya Arjuna gitu ya. 190 121 112 teknik informatika. Karena nah datanya di sini akan mengurut walaupun ketika di database-nya itu tidak berurut ya. Nah, tadi yang data yang kita hapus kan 3 dan 4 ya. Jadi dia langsung 1 2 5 6 seperti itu. Nah, ID ini kan fungsinya untuk kita mengedit ataupun menghapus. Jadi nggak terhapus semuanya gitu. Jadi ID ini nggak perlu juga orang tahu ya. Yang tahunya hanya nomor urut saja gitu. Oke, itu untuk membuat perhitungan secara secara berurut menggunakan looping dengan for each. Oke, kita akan membuat fitur lagi di web CRUD kita ini biar lebih sempurna, yaitu fasilitas dari cari data ya. Cari data. Jadi di sini nanti kita akan membuat fungsi cari data. Ya, jadi kalau ini nanti datanya sudah banyak, kita akan mencarinya susah gitu. Jadi kita akan buat fungsi cari data berdasarkan nama ataupun NIM. Nah, kalau berdasarkan jurusan kan banyak banget, nggak akan bisa ketemu. Jadi parameternya itu adalah nama dan NIM-nya. Kalau nama kan mungkin mirip-mirip ya, ada yang mirip cuman sedikit mungkin. Tapi kalau NIM pasti nggak ada yang mirip ataupun nggak ada yang sama. Jadi kita akan buat bisa nama bisa NIM gitu. Karena nggak semua orang tahu NIM ya. Tapi kalau nama kan tahu. Jadi terserah aja mau nama ataupun NIM yang akan dicari nanti. Oke, kita buka indeks lagi. Kita buka indeks di paling atas ya. Nah, di sini kita akan buat sebuah form. Actionnya kita kosongin. Metodenya kita buat post. Kita memakai itu aja, memakai text box aja ya. Di tulisannya juga di situ. Input type-nya text, name-nya keyword, lalu auto focus. Jadi nanti kalau misalnya dibuka indeksnya, maka kursor akan auto focus ke text box cari gitu. Lalu ini kita kosongin, kita buat placeholder, masukkan nama atau name. Jadi kalau sudah kita buat di sini pakai button aja ya, button type-nya submit, name-nya cari, nama tombolnya cari data. Oke, seperti ini. Kita save, kita lihat dulu. Oke, di sini ya, masukkan nama atau NIM, lalu cari data. Oke, mungkin sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Lalu kita akan buat functionnya ya. Jadi kita akan buka function dan akan membuat function untuk cari data. Kita buka file function, kita letakkan kursor di paling bawah ya setelah function hapus. Kita akan membuat fungsi baru lagi, yaitu fungsi dari cari data.
function cari, parameternya adalah keyword ya, keyword pada tombol button tadi ataupun yang di text box tadi. Oke, kita akan buat query-nya. Apa aja boleh ya kita buat, karena ini bahasa query mungkin kita buat namanya query select bintang from mahasiswa. Ingat ya, kalau bahasa query atau bahasa database harus besar untuk dibedakan ya, mana bahasa query, mana bahasa PHP dan HTML. Where ya, di mana, nama karena kita tadi berdasarkan nama ya, like atau serupa dengan keyword tadi, keyword, atau serupa dengan or-nya name ya, name, nama seperti keyword atau name sesuai keyword gitu ya. Name like $keyword. Oke. Oke, mungkin itu ya. Jangan lupa titik koma. Lalu kita return query-nya. Return query berdasarkan dari variabel query itu. Oke, lalu kita save. Oke, udah sesuai sepertinya. Nah, kita kembali lagi ke indeks ya. Kita akan membuat kondisi di sana. Jadi kita akan membuat komentar jika tombol cari ditekan. Nah, ini kan komentar ya, jadi lakukan diskusi untuk mengingatkan kita aja. If jika, oh sorry ya, ini harus di bawah, di atas tag PHP ya, jadi nggak boleh di bawah tag PHP. Ini kita akan hapus saja di sini ya, di sini, karena harus berada di dalam tag PHP ya. Jika tombol cari ditekan, if jika iset tombol dengan metode $post dengan nama tombol cari pakai petik, oke, jika tombol dengan metode $post dengan nama cari ditekan, maka kita buat kondisi, maka yang di sini tadi $mahasiswa ini kita rubah yang sesuai dengan yang ada pada yang serupa dengan text box yang cari tadi aja. Kita ubah yang di sini tadi ya, $mahasiswa di sini, yang tampil itu hanya yang diklik cari gitu ya, kalau nggak ada maka tidak ada datanya. Jadi $mahasiswanya kita ubah
Tidak semua yang ada database lagi, tetapi menjalankan function cari pada function ya, menjalankan function cari di mana hanya nama yang serupa yang ada kita ketikkan di tombol carilah yang akan muncul nanti gitu. Dollar post keyword, tadi kan parameternya keyword ya, nama textbox kita juga keyword. Menjalankan function cari ya dengan metode $post dengan parameternya keyword. Oke, sudah, kita tutup, jangan lupa titik koma. Kita save, coba ya kita jalankan, kita refresh, atau kita enter lagi supaya apa ya, mungkin kita mau cari Arjuna, coba Arjuna, cari data. Nah, sudah berhasil ya, hanya Arjuna yang tampil. Oke, jadi kita kembalikan lagi, mungkin kita akan menguji NIM, coba ya, dari NIM coba kita cari NIM-nya si Mikaela 190.121.001, cari data. Nah, muncul ya NIM-nya Mikaela. Oke, seperti itu. Jadi kita akan buat lagi. Kalau kita buat di nama belakang bisa nggak ya, misalnya ini nama belakangnya yang ingat, misalnya namanya ingatnya Akbar, coba kita cari data. Nah, nggak jumpa ya. Jadi supaya nama depan nama belakang itu bisa kita cari, kita tambahin fungsi ini, fungsi persen di function carinya. Nah, jadi kalau di sini kita tambahin fungsi persen, maka yang nama pertama saja yang akan dideteksi. Tapi kalau di akhir dan di awal maka seluruh nama akan dideteksi. Walaupun hanya nama belakangnya saja akan dideteksi. Begitu juga untuk di NIM. Jadi kalau ingatnya 3 angka terakhirnya bisa juga dicari. Seperti itu. Kita buat persen lagi. Nah, coba kita buat ya, kita uji. Jangan lupa di save. Coba kita mau cari yang tadi ya, Akbar ya, Akbar. Kita cari data. Nah, muncul ya Akbar. Coba kita ingatnya Fahri. Nah, ada 2 Fahri yang muncul. Berarti kan harus ingat NIM-nya. Atau namanya yang benar yang mana. Atau cuman ingat 3 angka terakhir dari NIM-nya gitu ya. Misalnya 3 angka terakhirnya itu 112. Nah, akan muncul si Arjuna. Oke, itu ya mungkin untuk pertemuan kita yang ke-13. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas untuk membuat akun ya, ataupun registrasi. Nanti kita akan membuat fungsi registrasi adminnya. Jadi mau masuk ke indeks ini kita harus mempunyai username dan password gitu. Jadi nanti kita akan membuat fungsi registrasi dan fungsi login. Oke, mungkin itu saja ya pertemuan 13 ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.